Banyak pejuang Kurawa mengambil bagian dalam perang Mahabharata, di mana beberapa dikenal karena kekuatan mereka, dan beberapa karena senjata ilahi mereka. Tetapi di video hari ini kita akan mengulas tentang kesatria Kurawa, yang bahkan pejuang terhebat pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Karena segala macam kekuatan, hampir tidak mungkin untuk membunuhnya. Kita tidak berbicara tentang Bhisma, Drona, Karna, dan Aswatthama. Tetapi, hari ini kita akan berbicara mengenai kesatria Kurawa yang bahkan telah memaksa Sri Krishna untuk berpikir keras untuk mengalahkannya. Tetapi sayangnya, Krishna tidak bisa membunuhnya. Pandawa bahkan mengeluarkan banyak keringat dalam mengalahkan kesatria ini, dan bahkan hampir mati. Kekuatan dahsyat apa yang dimiliki oleh kesatria ini? Dan apa yang harus dilakukan para Pandawa untuk mengalahkannya? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Raja Sindhu Jayadrata adalah seorang pejuang perkasa pada masa Mahabharata. Dalam kesatria Mahabharata, Jayadrata mendukung Kurawa dan dia telah gagah berani menghadapi pejuang Pandawa terbesar. Sebagai pejuang Kurawa, Jayadrata telah menciptakan kepanikan di negeri musuh, dan sebagai pejuang yang tak kenal takut, dia menekan banyak prajurit Pandawa dan membunuhnya. Pada saat yang sama, putra Kunti yaitu Arjuna menguasai seluruh pasukan Kurawa. Dia menghancurkan sejumlah besar prajurit Kurawa, dan bahkan pendekar Kurawa yang berbadan besar seperti Bhisma dan juga Drona pun tak mampu dikendalikan. Dalam situasi seperti itu, Arjuna berhadapan dengan Jayadrata, dan kemudian Arjuna melakukan kesalahan yang membahayakan nyawanya. Sebenarnya Jayadrata adalah suami dari satu-satunya saudara perempuan Kurawa yaitu Dursala. Dan dia telah menerima anugerah khusus dari Dewa Siwa, yang dimana siapapun yang membunuh Jayadrata dan membuat kepalanya jatuh ke tanah, kepalanya akan dipecah menjadi ribuan keping, yaitu siapapun yang membunuh Jayadrata akan mati. Sehingga hampir tidak mungkin membunuhnya. Namun di mana ada Sri Krishna, tidak ada yang mustahil. Lalu bagaimana cara Pandawa membunuhnya? Sebagai kerabat dekat Jayadrata, Raja Sindhu Jayadrata telah menerima persahabatan dan ketundukan Duryudana kepada Hastinapura. Dengan menjadi kerabat dekat, Duryudana dan Jayadrata mempunyai hubungan yang sangat baik. Konon ketika para Pandawa sedang tinggal di pengasingan bersama dengan Drupadi, maka atas permintaan Duryudana, Jayadrata pergi ke hutan untuk menculik Drupadi. Saat penculikan Drupadi, dia bertemu dengan Bhima dan Arjuna. Bhima dan Arjuna hampir membunuh Jayadrata, dikalahkan dan ditawan. Bhima yang marah ingin membunuhnya, tetapi Yudhishthira menghukum Jayadrata dengan cara yang lain, yakni dengan membuat 5 kepang di kepala Jayadrata dengan menggunakan pisau. Yudhishthira menganggap Dursala sebagai saudara perempuannya, dan dia tidak ingin melakukan ketidakadilan terhadap saudara perempuannya dengan membunuh Jayadrata. Walaupun para Pandawa menghina Jayadrata dan meninggalkannya, Jayadrata tidak melupakan hinaan itu. Rasa dendam pun mulai tumbuh dalam pikirannya. Ia selalu terus berpikir untuk membalas dendam kepada Pandawa, dan ia mendapatkan kesempatan itu dalam perang Mahabharata. Dalam perang India, Jayadrata memberikan luka kepada Pandawa yang mengguncang seluruh pasukan Pandawa. Hal ini terjadi ketika Panglima Kurawa yaitu Dronacharya menciptakan Cakrabyuha. Untuk mematahkan Cakrabyuha yang diciptakan oleh Guru Drona, putra Arjuna yaitu Abhimanyu memasuki Cakrabyuha. Setelah memasuki istana, Abhimanyu dengan terampil menembus 6 kaki Cakrabyuha. Selama ini, Abhimanyu membunuh putra Duryudana yaitu Laksmana. Melihat putranya terbunuh, kemarahan Duryudana tidak mengenal batas, dan Duryudana mengesampingkan semua aturan perang. Setelah melewati 6 tahap, segera setelah Abhimanyu mencapai tahap ke-7 dan juga terakhir, dia dikelilingi oleh Duryudana, dan Jayadrata menghadang Pandawa untuk menolong Abhimanyu.
Abimanyu yang pemberani terus bertarung dengan mereka dengan gagah berani. Setelah beberapa waktu, pedang Abimanyu pun pecah dan rodanya juga hancur. Sekarang Abimanyu tidak bersenjata, tetapi semua prajurit bersama-sama membunuh Abimanyu. Ketika Arjuna mengetahui bahwa Jayadrata adalah penyebab kematian putranya, Arjuna menjadi sangat marah dan bersumpah bahwa jika dia tidak bisa membunuh Jayadrata di pertempuran hari berikutnya, dia akan membunuh diri dengan membakar dirinya dengan mengambil Agni Semedi. Dan keesokan harinya dalam pertempuran, Duryodhana meningkatkan keamanan Jayadrata. Seharian pun berlalu dan Arjuna tidak mampu membunuh Jayadrata. Dia tidak berhasil, maka Jayadrata menjadi bahagia. Sri Krishna kemudian muncul di depan Arjuna. Sri Krishna menutup matahari dengan sihirnya, dan Arjuna dengan bantuan salah satu anak panahnya memotong kepala Jayadrata dari tubuhnya. Kepala yang terbang menjauh itu jatuh tepat di pangkuan ayah Jayadrata. Dan ayah Jayadrata kemudian menjatuhkannya, sehingga anak dan ayahnya mati secara bersamaan, sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Dewa Siwa. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.